ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para alim ulama yang kami cintai, kami taati, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, RT, RW, tokoh masyarakat yang lain yang kami taati, kedua mempelai yang berbahagia serta keluarga besar dari kedua mempelai yang juga berbahagia. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam acara ngunduh mantu. Acara ngunduh mantu setelah pada hari Jumat kemarin akad nikah telah dilaksanakan. Tentu kehadiran kita ini sekaligus memberi restu dan doa kepada kedua mempelai agar tercapai tujuan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah pernikahan. Dan semoga ya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan hidup dalam pernikahan tersebut, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan ketika kita mendoakan kepada yang menikah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'akum fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah kepada kalian berdua, dan mudah-mudahan keberkahan itu senantiasa ada pada kalian berdua, dan mudah-mudahan kalian berdua senantiasa dalam kebaikan. Ini merupakan doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya, ketika kita dapat undangan ya pernikahan, doa agar mereka mendapatkan keberkahan. Ya, kadang-kadang kita ini salah kaprah dalam masalah berdoa itu. Mudah-mudahan cepat punya anak. Ya, doa seperti ini sebenarnya Nabi tidak ada menuntunkan. Cukup dengan keberkahan. Berkah itu Masya Allah semua dapat. Kalau kita sudah mengucapkan doa semoga Allah melimpahkan berkah, itu semua dapat. Anak dapat, rezeki dapat, ketenangan. Allah SWT berfirman dalam surah Saba ayat yang ke-15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatan jannatani ayyaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya laqad kana li saba'in fi maskanihim, sungguh di negeri Saba itu ya, di negeri Saba itu ada tanda-tanda akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani ayyaminin wa shimal. Ya, di mana negeri Saba itu di sebelah kanan dan di sebelah kirinya itu ada kebun-kebun. Ada kebun-kebun. Kemudian Allah berkata, berfirman, kulu mir rizqi rabbikum, nikmati itu
ya kebun-kebun tersebut untuk makanan kalian sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, ya. Dan Tuhanmu adalah zat yang maha pengampun. Bapak Ibu sekalian, Allah, ayat ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah kepada hambanya. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seseorang itu akhirnya mendapatkan berkah dalam hidupnya. Dan juga Allah memperingatkan siapa orang yang akhirnya dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama mufassirin di antaranya Imam Ibnu Katsir menceritakan bahwa negeri Sabah itu seperti yang disebutkan dalam ayat ini, dia berada di sebuah lembah gunung. Kemudian kanan dan kirinya itu ada kebun-kebun yang berisi buah-buahan. Ya, buah-buahannya, kebun-kebun buah-buahan, mereka bisa menikmati buahnya. Di saat panen, cukup para wanita itu yang mengambil panen dan tidak perlu susah. Kalau sekarang kita ini kalau panen gimana, Pak? Nyawa orang. Kalau sendiri tak mampu, nyawa orang bayar lagi, waktu, kan? Kemudian tenaga, panas-panas. Ini orang-orang di negeri Sabah, ibu-ibu panen cuman bawa nampan di atas, kemudian berdiri di bawah pohon, buah yang sudah ranum jatuh sendiri. Habis dia jalan lagi ke pohon yang lain, jatuh sendiri yang sudah siap ranum itu sudah jatuh sendiri, nggak perlu dia manjat. Kalau sekarang nih orang hebat ya, monyet pun diajari untuk manen sawit, manen kelapa tinggi. Kalau kita manjat mikir juga ya, kecuali yang pandai manjat. Nah sekarang diajari monyet tuh panen, ya masih ngajari juga. Tapi ini Masya Allah, berkah yang Allah berikan, mereka tidak perlu susah. Nih, bahkan mendapatkan nikmat, kemudahan. Inilah yang namanya berkah, ya. Yang mestinya itu susah, berat, banyak biaya, ini Allah berikan, ya, dengan bekal yang sedikit, tapi hasilnya melimpah. Ini berkah, ya, berkah. Dan Allah sampaikan kepada mereka, ini rizki yang Allah berikan, silahkan dimakan. Ini keberkahan yang Allah berikan kepada negeri Sabah. Ya. Lalu Allah ajarkan kepada mereka bagaimana kalau Anda ingin mendapatkan berkah yang banyak, yang lama, ya, catat syaratnya. Washkurulah, bersyukurlah. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana itu bersyukur. Bersyukur, kalau Anda bersyukur maka Allah akan tambahkan lagi, la in syakartum la azidannakum. Nah, kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan. Persoalannya kadang-kadang kita tak pandai syukur. Ini sudah dikasih panen, aduh panen ini tahun ini lebih sedikit dibandingkan panen kemarin. Inilah gara-gara hujan nih, gara-gara panas, hujan disalahkan. Padahal yang menurunkan hujan siapa? Allah. Berarti dia mencela Allah. Ini tidak pandai bersyukur kita ini. Padahal kita kalau dikasih hujan, ucapkan Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat untuk kita, yang tidak bawa banjir. Kan alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, itu caranya agar kita ini terus diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Tapi kemudian Allah mengancam kalau tidak bersyukur, ya, maka Allah akan azab. Ya. Orang-orang negeri Sabah ini, ya, begitulah yang akhirnya terjadi. Mereka tak pandai bersyukur. Akhirnya Allah jadikan negeri Sabah itu menjadi kering, kerontang, sehingga hangus semua itu pepohonan, buah-buahan. Tapi Allah masih berikan lagi nikmatnya berupa pohon baru, cuman bukan lagi pohon yang berbuah. Ya, kata para ulama disebutkan pohonnya itu
pohon cemara, ya, tidak ada berbuah. Jadi ada kenikmatan yang hilang, ya, ada kenikmatan yang hilang. Siapa yang berbuat ulah seperti itu? Diri mereka sendiri, ya. Maka inilah makna berkah, ya, dan contoh keberkahan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan khususnya berkaitan dengan acara ini, yaitu pernikahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan ini. Ya, dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan juga menciptakan bagi kalian pasangan-pasangan kalian, ya, agar kalian litaskunu ilaiha, merasa tenang, tidak gelisah. Sudah umur 28 belum nikah, pening pala. Lihat kawannya sudah banyak bonceng, ya, istri, dia belum nikah, tidak tenang jiwanya. Apalagi kalau pernah melamar ditolak, aduh, tidak tenang. Inilah Allah maksudkan, karena manusia itu punya fitrah, ya. Pertama, menyalurkan syahwat. Yang kedua, menyalurkan, ya, sifat fitrah berupa kasih sayang. Fitrah manusia itu punya rasa kasih sayang. Itu fitrah manusia. Kita lihat kucing yang kecil, meong-meong, ada rasa kasih sayang nih kucing nih. Lapar kali, kita kasih makanan. Ada rasa kasih sayang. Ya, Allah salurkan, ya, untuk mewujudkan rasa kasih sayang ini, ya, dan juga sekaligus memenuhi hasrat sebagai manusia, ya, melalui pernikahan. Ini Masya Allah, kita ini bersyukur kepada Allah. Allah tidak hanya menciptakan kita manusia dengan jasmaninya saja, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang Allah berikan kepada kita, ya, berupa kelebihan-kelebihan itu Allah berikan juga jalannya, jalan keluarnya, ya, jalan keluarnya. Cuman untuk memenuhinya itu tidak kemudian dibebaskan semua orang untuk melakukannya, ya. Kalau kayak kucing, kayak anjing, saya itu kalau lihat depan rumah banyak sekali anjing itu, ya Allah, kalau malam pagi, ya aduh, kalau manusia seperti mereka ini gimana ya, berbuat begituan di tengah jalan, dilihat orang, ya. Kalau Imam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala dalam Subul Salam, ya, ketika beliau menjelaskan tentang kewajiban menikah dan haramnya perzinahan, beliau menjelaskan faedah haramnya perzinahan dan wajibnya menikah itu karena ketika terjadi perzinahan maka akan banyak terjadi kegoncangan persoalan-persoalan syar'i, ya, persoalan nasab, ya, nanti perwalian akhirnya wali hakim, ya. Ya alhamdulillah Allah masih berikan solusi, ya. Kan elok kalau misalnya yang menikahkan bapaknya, bapak ibunya pun malu, dibuang, dipungut sama orang, tidak punya hak waris dia, ya. Banyak problem-problem yang muncul. Maka inilah Allah SWT memberikan solusi. Datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang kehidupan Nabi, ya, di dalam rumah. Maka beliau, Aisyah, menceritakan bagaimana Nabi di rumahnya. Setelah itu maka mereka ini pulang dan berkata, Nabi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kita tidak ada bandingannya, ya, kita tidak ada bandingannya dengan Nabi. Kita ingin menjadi baik. Oleh karena itu, ya, ada seorang yang mengatakan, ama ana fa ana usalli al-lail abadan. Kalau begitu saya akan
sepanjang malam, setiap malam saya akan sholat malam, supaya saya memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lain mengatakan tidak, saya akan puasa terus, tiap hari saya puasa. Yang satunya lagi mengatakan tidak, saya tidak mau menikah. Kenapa? Karena kalau menikah nanti disibukkan ngurus istri, kalau sudah punya anak ngurus anak, kerja begini, ya akhirnya ya kalau kita sudah keluarga, yang sebelum keluarga itu biasa sholat malam, ya lain ceritanya kalau sudah bangun tengah malam bukan sholat. Ya kadang-kadang anak muda begini, nanti saya nikahnya maharnya ngajarkan usul salasa. Ya, saya bilang jangan gampang berjanji. Kenapa? Karena begitu sudah buka kitab mau ngajarkan, beda ceritanya. Istri saya ini kok rasanya makin cantik ya, tak jadi belajar. Nah, artinya apa? Banyak peribadatan yang akhirnya tidak bisa dikerjakan. Padahal sebenarnya ngurus istri juga ibadah. Ya, makanya ini orang berpikir, wah ini nanti saya tidak bisa beribadah ini, kalau begitu saya tidak mau nikah. Nabi mendengar perkataan 3 orang ini, Nabi keluar. Antumul ladzi taqul kadza wa kadza wa kadza, kalian yang tadi mengatakan demikian. Nabi menegur. Padahal niat mereka baik. Ingin agar mereka ini derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah nanti tinggi dengan melakukan banyak ibadah. Tapi dalam pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka anggap baik itu tidak mesti baik menurut syar'i. Ini yang perlu dicatat. Tidak semua yang ada dalam pikiran kita itu baik, belum tentu itu baik menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dalam kasus ini, Rasul menegur menegur mereka bahwa tidak cukup berniat baik, ya, tetapi harus mengikuti, harus sesuai tuntunan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun saya, ya, saya sholat malam tapi saya juga istirahat. Apa maksudnya? Memberikan hak badan untuk istirahat. Aku juga berpuasa, aku juga berbuka, aku juga menikah. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang menyelisih sunnahku maka dia bukan golonganku. Ya. Jadi Rasulullah SAW faidah dari hadis ini menegur orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan menurut pikirannya, tetapi itu tidak cukup. Kita sekarang di zaman yang jauh setelah Nabi SAW wafat, maka ini berlaku juga untuk kita. Tidak cukup kita ini kalau ingin melakukan banyak kebaikan, rumusnya mengikuti akal pikiran kita, anggapan pikiran kita, atau anggapan orang banyak ini baik, berarti itu baik. Tidak cukup, tetapi harus dikembalikan kepada standar nilai, yaitu kembalikan kepada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat mengamalkannya, memahaminya. Oh, ini sesuai dengan apa yang mereka contohkan, mereka ajarkan, berarti benar. Oh, tidak sesuai, berarti tidak benar, walaupun dalam pandangan pikiran kita baik. Ya, ini faedah yang lain, dan juga faedah yang utama dalam hadis ini adalah tentang disyariatkannya menikah. Kemudian bagaimana kita meraih berkah dengan menikah ini? Ya, tadi kita judulnya tentang berkah. Sekarang bagaimana kita ini menikah mendapatkan berkah? Bapak Ibu sekalian, menikah itu adalah ibadah. Ya, menikah itu adalah ibadah. Melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis. Nikah itu, kalau pemenuhan kebutuhan biologis, ya sama halnya seperti binatang. Ya,
Dan Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan, an-nikahu wa 'aqdun syar'iyyun yaqtadi halla istimta'i kulli min az-zawjayn bil akhar kama qala sallallahu alaihi wasallam istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya, nikah itu adalah akad syar'i, ya, akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang haram sebelumnya melakukan hubungan, ya, menjadi halal. Akad itu memiliki konsekuensi yang asalnya halal haram menjadi halal. Ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan, ya, aku halalkan, ya, farji kalian, kemaluan kalian, bi kalimatillah, dengan menyebut nama Allah. Maka diantara akdun nikah, ya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dengan itu menjadi halal, menjadi halal. Kalau belum seperti itu, belum terjadi akdun nikah, maka masih haram statusnya, ya, masih haram statusnya, ya, bukan hanya melakukan hubungan, ya, seperti suami istri, bahkan mendekati haram, karena Allah SWT dengan tegas menjelaskan wala taqrabu az-zina, jangan mendekati perbuatan zina. Tapi itulah, kita ini berada di zaman yang kacau. Waliyadzubillah, anak SD sudah berzina. Ini kita prihatin. Bukan hanya di kota besar, bahkan kadang di kampung-kampung terjadi. Ya. Kenapa? Karena godaannya sudah masuk di kocek-kocek anak-anak. Apa itu? HP. Kadang-kadang kita ini ingin membuang itu gambar-gambar seperti itu, tapi ke aplikasinya kita butuhkan. Ini fitnah yang besar, ya, fitnah yang besar. Kita sulit untuk mengontrol anak-anak kita. Maka ini pengawasan yang ketat mestinya anak kepada anak-anaknya. Yang repot ini kalau yang orang tuanya sudah umurnya sudah di atas 50-an, kadang-kadang ketinggalan zaman sama anaknya. Iya, saya kalau dengan anak saya kalah, anak itu pandai sudah, nyerah saya. Nah, coba bayangkan, kita tidak tahu bahwa di sana ada, ya, dengan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Ternyata di sana kemudian ketika ditutup aplikasi muncul, ya, pornografi, porno aksi, ya, ini bahaya. Ya. Kemudian bagaimana agar kita ini dengan pernikahan itu mendapatkan berkah? Caranya, syaratnya. Ada 2 syarat, ya, yang kita bisa ambil petik dari surah Al-A'raf ayat 96 terkait mendapatkan keberkahan. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Ini 2 syarat, iman dan bertakwa. Maka apa kalau 2 syarat ini terpenuhi? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka kemudian mendustakan syarat itu. Akhirnya Allah SWT menimpakan azab karena mereka sendiri melanggar syaratnya. Para ulama menjelaskan, ya, di antara Syekh Sulaiman Al-Ashqar, ya, beliau menjelaskan makna barakatin minas samai wal ard. Syekh Sulaiman Al-Ashqar beliau mengatakan, ya, yaitu kami mudahkan mereka meraih kebaikan yang banyak dari langit dan bumi. Ya,
berupa rizki yang kita makan. Ya, dari rizki yang kita makan kemudian ya menjadi gizi. Dari gizi ini kemudian bisa menumbuhkan sperma dan ovum yang sehat. Dari sperma dan ovum inilah kemudian lahir ya, tuh ketika bertemu jadi zigot. Ya, jadi janin. Berkah dari air yang Allah turunkan. Ya. Akhirnya lahir anak yang sehat. Dari tanam-tanaman yang Allah tumbuhkan, lahir anak yang sehat. Ya, ini berkah. Ya. Tetapi itu dengan syarat kalau ingin mendapatkan berkah itu. Yang pertama adalah iman. Amanu, iman kepada Allah SWT. Apa iman kepada Allah itu? Yaitu percaya, membenarkan dan mempercayai Allah SWT sebagai ilahul haq, sebagai sembahan tunggal. Maka kita bertawakal kepada Allah, ya, berserah diri kepada Allah setelah sebelumnya kita melalui jalan-jalan yang disyariatkan oleh Allah. Saya punya usaha. Ya, semenjak kuliah dia sudah merintis usaha. Berkembang usahanya. Saya pingin usaha saya ini terus berkembang. Cuman saya dibatasi umur. Gimana caranya ya? Biar terus berkembang. Oh, berarti anak saya yang harus melanjutkan. Oh, gampang bikin anak. Cari perempuan jadi anak. Oh, tidak. Ya. Untuk nanti bisa berhasil punya anak, serahkan kepada Allah, tawakal. Tapi jalan yang ditempuh tidak boleh sembarangan. Harus mengikuti jalan yang diatur oleh Allah SWT, karena nikah itu ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya. Ibadah itu istilah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT. Jalan yang dicintai oleh Allah supaya saya punya keturunan yang melanjutkan usaha saya adalah dengan nikah. Sebelum nikah, ya, tidak boleh kemudian melakukan hubungan ini karena Allah melarangnya. Ya sudah, saya jalani itu. Begitu sudah asraf pengen nikah, ya minta tolong orang tuanya, minta tolong gurunya, guru carikan saya pasangan saya yang cocok, yang nanti bisa melahirkan generasi yang saleh. Wah, ini guru akan mencarikan yang saleh. Ya, karena bibit, ya, bibit bobot bebek, ya kan, kalau orang Jawa kan gitu, bibit bobot bebek, bobot ya. Nah, dicari itu orang soleh, masya Allah, ini agamanya bagus, ya, kemudian keturunannya juga banyak, ya, kemudian ya menarik. Kalau tidak menarik itu repot, Pak. Kita nikah, ya, tamu datang, akhirnya dia lebih senang lihat tamunya daripada istrinya sendiri. Kenapa? Karena tamunya lebih cantik dari istrinya. Nah, ini memang butuh juga mencari istri yang cantik itu. Demikian pula dengan si perempuan mencari suami yang ganteng itu, supaya, ya, tapi itu juga relatif, ya. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah beriman. Ya. Allah SWT dalam sebuah hadis tentang, ya, berkah, hilangnya keberkahan karena tidak beriman, ya, berkaitan dengan Qarun. Qarun Allah SWT gambarkan dalam firman-Nya Allah, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena ilmu yang saya miliki, makanya saya kaya. Saya pintar, saya pandai memanage ini. Oh, ahli manajemen, sarjana manajemen. Wah, ini bisa, ya, bisa sukses kalau dia ngurus sesuatu. Ini karena saya pintar. Lupa dia, siapa yang dia ngasih dia pintar itu? Siapa yang ngasih? Oh, yang ngasih saya sendiri. Allah kasih akal, saya latih sehingga saya pintar. Pertanyaannya, siapa yang ngasih akal itu? Siapa yang ngasih otak kamu? Siapa?
Ini mestinya orang itu kalau beriman kepada Allah, dia pasti akan kembali kepada Allah. Ketika Qarun sudah tidak beriman, akhirnya yang dia katakan begitu, ini saya kaya karena saya pintar, saya punya ilmu. Ya. Maka Allah SWT mengatakan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu min quwwah man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Ya. Tidakkah ya dia mengetahui bahasanya Allah SWT pernah menghancurkan suatu kaum yang kaum itu lebih kaya dari dia dan lebih kuat dari dia. Gampang Allah itu untuk menghancurkan suatu kaum itu, mudah. Ya, kita ingat firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Tidakkah kalian merasa aman terhadap Allah, zat yang di langit, yang dia kemudian membolak-balikkan bumi sehingga jadilah bumi itu berguncang. Beberapa hari-hari ini kita dipertontonkan bagaimana Allah ya mengambil nikmat yang Allah berikan kepada hambanya berupa gempa bumi di Jambi. Dengan hanya sekian detik saja sudah ratusan orang meninggal, kenikmatan rezeki Allah cabut. Mudah bagi Allah. Maka jangan sampai kita ini menyesal kelak di akhirat, ya, karena Allah mencabut nikmat itu dari kita, ya. Dan kita dunia sudah celaka, akhirat celaka. Jangan sampai kita menyesal. Kemudian, ya, kita ringkas, ya, bahwa orang yang menikah itu berkahnya adalah dia bisa menjaga kemaluannya, menjaga matanya, ya, menjaga matanya. Kenapa? Karena ketika mata itu ingin ya melihat sesuatu yang mengikuti hasrat syahwatnya, dia sudah punya tempatnya, yaitu pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah. Sebab kalau melihat yang di luar rumah, azabnya menunggu di akhirat. Ya, kalau pulang ke rumah, dia boleh melihat dengan halal. Itu menjaga mata, menjaga kemaluan juga. Ya, dia bisa memenuhi hasratnya daripada dia di luar. Ya, azab yang mengancam dia. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyar sabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai pemuda, siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu akan menjaga mata dan menjaga kemaluan. Kemudian yang kedua adalah tersalurnya sikap fitrah, yaitu rasa kasih sayang, seperti yang sudah kita sebutkan surah Ar-Rum. Kemudian yang ketiga, meraih separuh agama. Dengan menikah itu meraih separuh agama. Dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan Syalbani, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfatin falyattaqillah fima baqiya." Ya, apabila seorang hamba menikah, maka separuh agamanya sudah dia penuhi. Tinggal separuh yang lain, ya dia harus berusaha ya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, dan ini tantangan yang berat. Maka dengan menikah separuh agama sudah dia dapatkan. Ya, maka yang sudah mampu, ya, anak muda yang sudah mampu, ya, segera menikah. Dan saya berpesan kepada orang tua, jangan dipersulit. Kalau punya anak muda sudah mau pengen menikah, jangan dipersulit. Berikan kemudahan. Kadang-kadang dipersulit dengan mahar, kadang-kadang dipersulit, nanti kamu lulus dulu baru boleh nikah. Akhirnya apa? Lulus pun tada, nikah pun tada. Ya, kenapa? Pikirannya suntuk, bingung. Ya, kuliah pun tidak fokus karena pikirannya sudah tidak mampu untuk pengen nikah.
Saya kena sendiri ketika sering ngomong begitu. Anak saya, waduh kok nggak lulus-lulus, apa masalahnya? Lihat-lihat, wah kayaknya harus nikahkan. Mau dinikah belum kerja, ya orang tua lah yang memudahkan. Nah, itu udah keluar di mulut, ada boleh ya harus ditelan sendiri. Dan memang mestinya begitu, jangan dipersulit. Ya dengan masalah mahar, kasihan banyak yang bujang, akhirnya apa? Mencari di luar, walaiyazubillah. Ya, banyak kemaksiatan yang ketika banyak kemaksiatan Allah timpakan azab. Bukan hanya orang zalim yang tertimpa musibah, orang baik-baik pun tertimpa musibahnya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah, ya, ujian, cobaan, bala yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, tapi orang yang beriman pun kena juga bencana. Ya, maka di antara kita ini kadang-kadang ini menimbulkan munculnya kemaksiatan-kemaksiatan karena orang tua mempersulit anaknya. Kamu harus kerja dulu, kalau perlu sudah punya rumah dulu, kalau belum punya rumah jangan nikah dulu. Padahal jadi kontraktor dia itu, Masya Allah hebat ya. Tahun ini kontrak sana, besok kontrak sana. Nah, tapi ketika dia tawakal kepada Allah, bisa juga ya tercukupi. Ya, dulu saya ketika tahun 90 gaji hanya 94.000. 94.000. Nikah akhirnya yang makan 2 orang 94.000 cukup. Sekarang 95.000 udah, 94.000 udah ada nilainya sekarang. Dulu tahun 90 saya udah ngajar, ya, gajinya 94.000. Itu bisa beli baju lengkap. Ya, kalau mau lebaran udah bisa beli baju, belikan adik baju. Nah, setelah nikah belikan istri baju, cukup itu untuk makan, cukup, Masya Allah. Jadi berkah itu dengan bersyukur, qanaah. Ya, kemudian ya, menikah itu mewujudkan satu langkah terwujudnya generasi yang dijauhi oleh setan. Dan ini terakhir yang ingin saya sampaikan. Apa hubungannya nikah dengan setan? Orang menikah itu akan mencetak generasi yang dijauhi oleh setan. Setan tidak berani. Kenapa? Dalam sebuah hadis sahih, ya, Nabi bersabda, "Ama law anna ahadum yaqul hina ya'ti ahlahu." Apabila salah seorang di antara mereka, ya, ketika mendatangi keluarganya, maksudnya istrinya, ya, hendak melakukan hubungan suami istri, dia membaca doa bismillahi Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, maka kata Nabi, "Tsumma quttira bainahuma fi dzalik aw qudiya walad lam yadurruhu syaitan abadan." Ya, apabila seorang suami istri ketika hendak melakukan hubungan suami istri, dia membaca doa, ya, membaca doa ini, maka seandainya Allah karuniakan anak, maka setan dia tidak akan didekati oleh setan. Ketika bapak ibunya soleh akan melahirkan generasi yang soleh, setan lari. Ya, setan lari. Ustadz, kita ini ya alhamdulillah lah, saya ngaji, anak saya alhamdulillah ngaji, tapi kok banyak godaan? Ya karena lebih banyak orang yang tidak berdoa. Ini masalahnya. Lebih banyak yang ngaji apa yang tidak ngaji? Banyak yang tidak ngaji, makanya setannya banyak. Apalagi ketika makan tidak baca bismillah. Padahal hikmah ketika makan baca bismillah itu berarti kita bersedekah makanan kepada saudara kita. Siapa? Jin muslim. Ketika seseorang makan baca bismillah, maka saudara kita jin yang muslim dapat makanan itu berupa tulang, ya, tulang ikan, tulang ayam, tulang apa, mereka dapat makanan dan juga kotoran yang kita keluarkan dia makan. Tapi kalau tidak baca bismillah,
Siapa yang makan? Jin kafir. Dia kenyang, habis itu datang kepada kita ketika sholat, kita diganggu. Jangan salahkan kita, jangan salahkan jin, jangan salahkan setan. Ya, salahkan diri sendiri. Kenapa? Tidak ngajak keluarga kita untuk beribadah, untuk belajar, sehingga tahu bagaimana adab makan, adab minum yang berkah, bagaimana berumah tangga yang berkah. Ya, karena banyak yang tidak ngerti ilmu agama tentang masalah pernikahan, akhirnya hubungan suami istri dia lakukan langsung tanpa berdoa. Generasinya banyak kena ganggu setan. Ketika anaknya kena ganggu setan, berkawan dengan anak kita pun kemakan setan. Maka jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Ayo kita mulai. Alhamdulillah kita yang semangat untuk belajar, kita ajak yang lain untuk belajar. Ya, untuk membentuk generasi yang dijauhi oleh syaitan. Inilah diantara keberkahan-keberkahan, dan masih banyak keberkahan yang lain dari pernikahan. Ya, mudah-mudahan ini membawa kebaikan kepada kita sekalian, ya, karena jalan hidup kita masih panjang. Nasihat ini saya khususkan kepada kedua mempelai dan secara umum kepada ya para orang tua yang masih menjalani kehidupan berumah tangga dan mungkin ada yang ingin berumah tangga lagi. Ya, yang ingin berumah tangga lagi. Ya, mudah-mudahan ini nasihat yang bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi, dan apabila ada kesalahan, kekhilafan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.